Selamat pagi menjelang siang, siswa kami kelas 12 OTKP. Hari ini kita masuk untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Hari ini akan dibawakan oleh Bapak sendiri, Johannes Sorben. Topiknya hari ini tentang prosedur pengelolaan dana kas kecil yang terdiri atas 3 subtopik, yaitu pembentukan dana kas kecil. Yang kedua adalah tentang pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Untuk topik yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil ditetapkan dan disiapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Prosedur dalam pembentukan dana kas kecil yaitu melibatkan pertama bagian utang. Tugas utamanya adalah menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari manajemen keuangan. Kemudian membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Yang selanjutnya melakukan pencatatan bukti kas keluar ke dalam register bukti kas keluar. Yang selanjutnya mendistribusikan bukti kas keluar, yang mana lembar pertama dikirim ke bagian kasir, lembar kedua dikirim ke bagian persediaan dan biaya sebagai arsip. Selanjutnya, bagian utang berfungsi menerima bukti kas keluar, dan yang terakhir melakukan pencatatan nomor cek dan tanggal pembayaran sampai dengan menyerahkan bukti kas keluar. Selanjutnya adalah bagian kas berfungsi menerima bukti kas keluar lembar 1 dan lembar 2, 3, mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam BKK, membubuhkan cap lunas pada BKK lembar 1, lembar 2, dan lembar 3. Kemudian mendistribusikan BKK dengan rincian lembar 1 dikirim ke bagian utang, lembar 2 dikirim ke pemegang dana kas kecil, dan yang terakhir adalah pertinggal untuk pemegang dana kas kecil. Selanjutnya nomor 3, bagian akuntansi accounting berfungsi menerima bukti kas keluar sebanyak 1 lembar atau lembar 1 serta surat keputusan. Kemudian melakukan pencatatan bukti kas keluar ke dalam register cek. Kemudian mengarsipkan bukti kas keluar disertai surat keputusan manajemen keuangan. Bagian yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil. Ini melibatkan 1. Pemakai dana kas kecil yang berfungsi sebagai berikut: mengisi surat permintaan pengeluaran dana kas kecil rangkap 2 dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian melakukan penerimaan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil.
Kemudian mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil. Kemudian melakukan pengisian formulir bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, surat permintaan pengeluaran dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Ini mengenai bagian pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil intinya bertugas menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Kemudian melakukan penyerahan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Kemudian menerima bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian memberikan cap lunas bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Dan terakhir menyiapkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya adalah bagian sistem akuntansi pengeluaran kas. Berfungsi adalah itu fungsi utang, menerima dokumen-dokumen dari bagian lain. Fungsi kasir menerima bukti pengeluaran uang tunai dari bagian utang. Fungsi akuntansi ini adalah terkait dengan pengeluaran uang, menerima dari bagian utang, lembar pertama, bukti pengeluaran kas serta bukti-bukti pendukung lainnya. Bagian pengawasan intern ini bertugas melakukan verifikasi pengeluaran uang, termasuk melakukan pengecekan langsung untuk masalah tanggung jawab para pejabat-pejabat yang berwenang. Jadi dia berfungsi memeriksa setiap hasil pekerjaan para pejabat yang berwenang di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagian pengeluaran dana kas kecil. Ini maksudnya bila terjadi pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Formulir dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian kas kecil yaitu formulir bukti pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas kecil disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengisian kembali dana kas kecil yaitu pertama, pemegang dana kas kecil, yang kedua bagian kasir, yang ketiga adalah bagian utang, dan yang selanjutnya bagian jurnal. Dan yang terakhir adalah bagian laporan. Untuk bagian penutup, intisari materi hari ini adalah prosedur pengelolaan dana kas kecil terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, prosedur pengeluaran kas kecil. Yang ketiga adalah
prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Keseluruhannya berfungsi untuk bagian administrasi perkantoran. Jadi inilah materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan adalah tentang penyusunan laporan penggunaan dana kas kecil untuk 2 metode. Bagian yang pertama. Untuk sementara sampai di sini teori pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita langsung praktek di laboratorium komputer SMK Teknik Foundation. Silakan kalian ikuti petunjuk dari instruktur pelatihan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih atas partisipasi kalian.